Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait keluh kesah, keresahan yang dialami oleh guru-guru, di mana banyak yang menyatakan bahwa guru kena prank lagi ya. Ini merupakan sebenarnya refleksi kritis guru dan pemerintah, di mana kita akan mengungkap realitas dan menuntut perubahan sebenarnya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa dari ke tahun ke tahun, setiap kali ganti pemerintah, ganti menteri, itu sepertinya permasalahan terkait dengan pendidikan ini tidak pernah terselesaikan ya. Banyak dengan program-program yang sudah dirancang, sistem yang sudah dibentuk ya, tetapi nyatanya tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan pendidikan ini ya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru ya, apalagi seperti kita ketahui bahwa sekarang sudah tanggal 27 ya, meskipun sudah ada beberapa yang menerima tunjangan profesi guru ya sejak kemarin yang triwulan 1 terutama, nanti akan saya bahas di next video saya. Tetapi masih banyak guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru yang triwulan 1 dan bahkan yang triwulan 2 ya. Nah, kali ini saya akan mengungkap keluh kesah, keresahan, kekecewaan dari para Bapak Ibu guru terkait dengan seringkali Bapak Ibu guru mendapatkan prank ya dari pemerintah misalnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa realitas profesi guru di Indonesia itu, kita ketahui bahwa seringkali guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya, namun tidak dihargai secara nyata. Ya, kenapa demikian? Mulai dari misalnya gaji kecil dan tidak merata, terutama bagi guru honorer, kemudian tunjangan guru yang sering telat atau tidak cair ya, bahkan yang tahun 2024 itu juga informasinya entah kemana itu ya. Kemudian birokrasi yang rumit, yang menyulitkan, karena untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan lain sebagainya, Bapak Ibu itu harus melakukan berbagai macam hal aktivitas untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sederhananya adalah kalau misalnya pemerintah itu benar-benar serius mau mensejahterakan guru, mau meningkatkan taraf hidup guru, maka tidak perlu harus banyak persyaratan sebenarnya. Sederhananya kan seperti itu. Jadi ketika seorang guru itu sudah menjadi guru dan sudah memenuhi kewajibannya untuk mengajar, mendidik mahasiswa-siswanya, maka tidak perlu harus persyaratan-persyaratan yang lain untuk mereka mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Nah, itu yang harus ini. Jadi kalau kita mau benar-benar serius terkait dengan untuk menyelesaikan permasalahan guru ini, ya kita harus mempersiapkan sistem itu dengan baik, tidak terpengaruh dengan kurikulum dan lain sebagainya, dan yang terpenting itu adalah mensejahterakan guru. Jadi seperti misalnya program makan gratis saat ini yang dicanangkan. Apakah itu benar atau salah? Tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau misalnya dana anggaran untuk makan gratis itu dialokasikan untuk kesejahteraan guru, dan guru mendapatkan kesejahteraan yang layak, kemudian orang tua yang lain itu juga mendapatkan pekerjaan yang layak, maka tentu orang tua itu tahu bagaimana cara untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya gitu. Jadi bukan berarti ada salahnya pemberian makanan gratis, tetapi mungkin untuk saat ini itu tidak bisa secara merata dilakukan di semua sekolah ya. Jadi seandainya itu dananya itu bisa dipakai untuk kesejahteraan guru, maka akan lebih bermanfaat. Kemudian kerap menjadi korban janji politik yang tidak ditepati. Jadi Bapak Ibu guru ke depannya itu harus pintar-pintar dalam memilih pemerintah ya. Sampai kapanpun ya, saya tidak tahu ini sampai kapanpun permasalahan pendidikan di Indonesia itu akan terselesaikan layaknya seperti negara-negara yang lain, yang notabene negara yang lain itu tidak hampir memiliki sumber kekayaan alam seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, mengapa ini sebenarnya harus menjadi alarm? Banyak yang menyuarakan bahwa kesejahteraan guru itu maka akan similar ya, atau sama dengan kualitas pendidikan. Nah, guru yang tidak sejahtera itu sulit menghasilkan siswa yang unggul. Nah, itu ya. Kenapa demikian? Karena fokus utamanya guru itu terpecah ya. Di sisi yang lain, dengan gaji yang kecil, kemudian tunjangan yang tidak kunjung cair dan lain sebagainya, sehingga mereka harus berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, di samping sebagai tugas utama mereka adalah mendidik, mengajar siswa-siswanya. Nah, itu yang menjadi, sehingga mereka terpecah fokusnya.
Nah, oleh karena itu, karena terpecah fokusnya, sehingga dia tidak akan bisa menghasilkan siswa yang unggul. Nah, kemudian ketidakpastian membuat guru kelelahan secara mental ya, dan moral dan semangat kerja guru yang terus menurun. Nah, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Jadi, bisa melakukan dengan tekanan kolektif ya, melalui asosiasi profesi ya, seperti misalnya melalui Persatuan Guru Republik Indonesia, organisasi guru terbesar di Indonesia itu ya, meskipun sebenarnya seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, PGRI itu tidak tinggal diam, mereka juga sebenarnya menampung aspirasi dari Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja mereka bergerak tidak secara transparan, tetapi mereka melakukan ini demi kebaikan Bapak Ibu guru ya. Kemudian advokasi lewat media sosial dan media massa. Nah, gunakan momentum pemilu untuk sebenarnya menuntut janji konkret gitu ya. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu tepat ya. Kenapa demikian? Karena seringkali guru-guru itu termakan dengan janji-janji para calon-calon pemimpin ya, di mana mereka seringkali mengubar janji sehingga guru-guru itu mudah termakan dengan janji tersebut, dan pada akhirnya nah inilah yang terjadi gitu. Jadi kedepannya mungkin Bapak Ibu guru bisa introspeksi diri bagaimana memilih pemerintah yang baik gitu ya. Pastikan bahwa kalau mereka menjadi pemimpin pemerintah itu, maka apa yang mereka janjikan itu harus direalisasikan gitu. Kemudian libatkan masyarakat sipil untuk mendukung perjuangan guru. Ya, ini juga penting karena guru itu tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu ya. Perlu juga ada pihak-pihak yang lain yang bisa ikut terlibat untuk memperjuangkan aspirasi para guru ini. Nah, guru itu pahlawan yang sering terlupakan. Ini sering kali kita dengar ya. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa itu terdengar indah tapi sering tidak nyata gitu. Diglorifikasi saat hari guru dilupakan dalam kebijakan kesejahteraan. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada waktu itu ada yang menyampaikan terkait dengan kesejahteraan guru ya, kemudian konferensi pers dan lain sebagainya, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Meskipun ya pemerintah itu sudah menyampaikan bahwa proses pencairannya itu dilakukan secara bertahap ya, tetapi ya tetap aja tidak membuat guru itu bangga, semeringah, karena mereka tetap menginginkan bahwa pencairan itu dilakukan secara serentak gitu ya, tanpa harus bertahap gitu. Nah, kemudian minum perlindungan profesi dan dukungan yang sistematis. Nah, realita yang pahit di mana guru itu seringkali mendapatkan prank yang terus berulang gitu ya, terkait dengan janji-janji yang telah dilontarkan oleh pemerintah gitu. Nah, guru honorer itu masih jauh di bawah gajinya itu masih jauh dari UMR. Jadi, bagaimana kita bisa fokus mau mensejahterakan siswa-siswa ya, atau mau mendidik siswa dengan baik kalau gaji saja itu masih di bawah UMR gitu ya. Nah, di sisi yang lain kebutuhan kehidupan sehari-hari itu semakin meningkat, mulai dari kebutuhan pangan yang terus meningkat, kemudian pajak dan lain sebagainya. Nah, tunjangan ini seringkali terlambat dan tidak cair karena birokrasi. Nah, ini yang menjadi banyak yang disuarakan oleh teman-teman guru. Kenapa kok sistem untuk mencairkan tunjangan profesi guru itu harus berbelit-belit gitu. Sistem birokrasinya itu harus berbelit-belit. Mulai dari operator sekolah, kemudian dikirim ke daerah kemudian perlu verifikasi yang panjang, hingga sampai ke pusat. Ke pusat juga tidak langsung akan dicairkan, tetapi dicek dulu, dan itu juga memakan waktu yang berhari-hari. Nah, ini yang menjadi bahwa teknologi di Indonesia itu seperti tidak ada gunanya gitu. Nah, itu yang menjadi bahwa semestinya teknologi itu akan mempercepat proses apa-apa itu lebih tercapai gitu. Nah, sayangnya ini belum terjadi ya. Oleh karena itu, memang kalau kita berbicara tentang uang ya, itu sangat sensitif banget ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kan berbicara terkait dengan korupsi itu kan cukup banyak, sehingga mereka juga harus menjaga nama baik marwah mereka ya gitu, untuk bisa mencairkan tunjangan profesi guru ya di sini. Kemudian beban administratif mengalihkan fokus dari mengajar itu, karena yaitu tadi administrasi yang banyak, sehingga kewajiban guru-guru untuk mengajar, untuk mendidik siswanya itu seringkali terbengkalai demi untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan lain-lain.
Karena kalau administrasinya tidak diurus, maka secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Selanjutnya itu adalah rekrutmen dan sertifikasi guru seringkali tidak jelas dan berubah-ubah. Ya, jadi setiap kali ganti pemerintah, maka akan ganti juga aturan-aturan itu. Nah, akibatnya ketika misalnya guru itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari terkait dengan sertifikasi guru untuk mengikuti seleksi sertifikasi guru, kemudian ketika ganti pemerintah, ganti aturan, sehingga apa yang mereka sudah pelajari sebelumnya itu seringkali buyar gitu. Nah, itu yang harus semestinya menjadi perhatian juga pemerintah untuk saat ini. Nah, birokrasi dan kebijakan yang tidak konsisten ya, artinya janji politik seringkali tidak terrealisasi. Nah, guru seringkali termakan nih oleh janji-janji politik ala pemerintah-pemerintah gitu ya, para pemimpin-pemimpin. Nah, program misalnya seperti P3K menyisakan ketimpangan dan ketidakpastian. Jadi, perlu Bapak Ibu perhatikan ya, yang namanya P3K itu pegawai kontrak gitu. Pegawai kontrak berapa tahun Bapak Ibu akan dikontrak gitu. Semacam itu. Nah, kemudian mutasi dan distribusi guru itu tidak juga merata. Dan guru di daerah terpencil itu menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan guru-guru yang bukan di daerah terpencil. Nah, oleh karena itu, saya sebenarnya lebih setuju ya kalau bahwa guru-guru di daerah terpencil itu harus lebih disejahterakan. Karena mereka itu melalui medan yang cukup berat untuk menuju ke sekolahnya, kemudian fasilitas yang cukup terbatas, kemudian mereka seringkali harus disamakan sistem administrasinya dengan daerah-daerah yang tidak terpencil untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Ini kan tidak adil gitu terutama bagi guru-guru yang berada di daerah guru terpencil, di daerah terpencil. Nah, suatu contoh misalnya, ada guru di daerah terpencil, dia harus mengurus administrasinya, harus menyeberang laut, mendaki gunung, dan lain sebagainya, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan biaya, dan biaya biasanya di daerah terpencil itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak terpencil. Karena ini tadi, keterbatasan akses untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan itu butuh waktu, butuh perjuangan. Sehingga biaya hidup pun juga akan semakin tinggi. Nah, daya tahan dan ketulusan guru ya. Nah, tetap mengabdi meski tanpa kepastian nasib, itu sudah pasti ya. Mengajar di pelosok dengan fasilitas yang minim ya. Jadi omong kosong kalau kita mau berbicara terkait dengan generasi emas ya. Kalau misalnya sistem pendidikan kita itu belum merata, kemudian kesejahteraan guru juga belum ditingkatkan. Begitupun juga dengan dosen. Nah, tulus mencerdaskan anak bangsa meski tanpa apresiasi, ya. Jadi seringkali dimarahin sama orang tua siswa dan lain sebagainya. Jadi seperti tidak ada effort gitu ya usaha mereka gitu. Nah, kesabaran menjadi makan sehat karena sistem terus mengecewakan. Nah, ini yang seperti yang dialami saat ini, bahwa apa yang seperti yang disampaikan dalam konferensi pers beberapa hari yang lalu, ini sudah mau tanggal 27 tapi belum ada tanda-tanda tanda-tanda pencairan tunjangan profesi guru itu akan cair gitu ya. Saya berharap kalau teman-teman guru yang sudah cair tunjangan profesi gurunya yang baru-baru ini cair ya, triwulan 1 maupun triwulan 2, bisa komen di YouTube saya. Biar nanti saya bahas ya. Nah, sampai saya membuat video ini tanggal 27 itu belum ada terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru ini. Nah, apa yang sebenarnya yang harus dilakukan? Apakah guru-guru itu harus diam? Tentu tidak ya. Jadi pertama itu adalah reformasi birokrasi pendidikan yang sangat mendesak, itu harus segera dilakukan perubahan ya. Jadi kalau benar-benar mau memberikan kesejahteraan guru, ya udah tidak perlu pakai persyaratan yang macam-macam gitu. Naikkan gaji honorer status UMR sebagai keadilan minimal, itu penting ya. Perlindungan profesi guru juga harus diperkuat ya, karena seringkali guru ini bukan hanya mendapatkan prank dari pemerintah, tetapi seringkali juga mendapatkan ancaman dari orang tua siswa gitu. Nah, pendidikan berbasis keadilan sosial itu harus menjadi visi nasional. Nah, jadi kalau Indonesia benar-benar mau menciptakan generasi emas di tahun 2045, ya sudah, kuncinya adalah pendidikan harus merata, kesejahteraan harus ditingkatkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.